Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Mohon maaf suara saya berubah kayak suaranya Anis. Terlalu banyak gorengan ini. Saya ingin ada namanya dialog interaktif, biar kita semua ikut memikirkan, tidak monolog saya yang menyampaikan, panjenengan hanya menerima. Pertanyaannya, apa perbedaan sholatul laili dengan sholat tahajud? Kalau persamaannya sudah jelas, kedua-duanya adalah sholat malam. Sekarang perbedaannya apa antara sholatul laili dengan sholat tahajud? Monggo yang punya pikiran, monggo, apa perbedaannya? Dan yang pernah saya dengar, sholat lain itu sholat yang dilakukan saat malam hari. Jadi kayak sholat tarawih itu juga kayaknya juga termasuk sholat lain. Jadi sholat sunnah yang dilakukan saat malam hari, nggak perlu tidur dulu sebelum sholat lain. Tapi kalau tahajud, karena ada kata hajatnya itu, kita harus berusaha untuk bangun dulu. Kita harus tidur lalu bangun lagi, itu baru disebut tahajud. Ya mungkin itu saja cerita. Terima kasih. Begitu bagus. Menurut yang saya dengar, bagus itu. Menurut yang saya baca, menurut pemahaman saya, karena belum tentu pemahaman kita ini sama dengan pemahaman orang lain. Dari penjelasan tadi, yang membedakan kalau sholat malam itu dikerjakan sebelum tidur, namanya sholat apa? Lain. Tapi kalau dikerjakannya sesudah tidur, namanya sholat apa? Tahajud. Bagus itu. Pertanyaan berikutnya, durasi tidurnya berapa lamanya? Misalnya saya tidur 1 menit, kira-kira setelah tidur 1 menit bangun, namanya sholat lain atau sholat tahajud? Kira-kira bagaimana? Iya. Ada kasus, alhamdulillah, habis sholat isya saya tadarus, tidak sholat malam dulu. Tadarusnya sampai 2:30 belum tidur. Sebelum tidur saya sholat malam dulu. Kira-kira sholat malam ini namanya apa? Sholatul lail.
Itu ceritanya. Kejar lagi dengan pertanyaan. Di awal malam setelah sholat isya kita sholat lail 11 rakaat. Di Ramadan dikenal dengan nama tarawih. Tengah malam kira-kira jam 1 bangun, ingin sholat apa? Tahajud. Pertanyaannya, berapa rakaat tahajudnya? Berapa? Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Ditambah 11 ketemu berapa? 12. Tuh. 11 tambah 2 ya 13. Perlu ditutup witir lagi enggak? Sudah tutup. Loh, sudah ditutup kok dibuka lagi? Lah sudah ditutup kok dibuka lagi? Padahal tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Padahal sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Pertanyaan pamungkas, pernah tidak kita baca hadis sebelum tidur Rasul sholat malam dulu, di tengah malam Rasul sholat tahajud? Tidak akan bisa baca. Kenapa? Karena sholat malam itu wajib bagi Rasulullah. Firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Nafilah itu tambahan, wajib bagi pribadi Rasul, sunnah bagi umat. Maka kapasitasnya sebagai Rasul tiap malam wajib sholat malam. Aisyah ditanya, kapan sholat malamnya Rasul? Jawabannya, kadang melaksanakannya di awal malam, kadang melaksanakannya di tengah malam, kadang melaksanakannya di akhir. Belum pernah saya baca hadis awal malam sholat, tengah malam sholat lagi. Alhamdulillah, yang menjadikan perkara ini mudah. Yang ingin sholat malam di awal malam afdal, yang ingin sholat malam di tengah malam afdal, yang ingin sholat malam di akhir malam juga afdal. Tidak ada tuntunan Rasul yang tidak afdal, tergantung kepada kemampuan masing-masing. Kader-kadernya Rasul yang kecil-kecil, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Bilang Abu Hurairah, Ausani Khalili, aku diwasiati kekasihku. Siapa kekasih ini? Rasulullah. Untuk sholat tahajud di awal malam. Kira-kira Abu Hurairah tidur dulu apa enggak? Tidur dulu apa enggak? Enggak. Habis sholat isya ditindaklanjuti sholat apa? Tahajud.
Kenapa? Kader-kader kecil ini hidupnya sinuan, bagaikan pinang dibelah dua. Semayanan dua orang ini safe untuk mulazamah Rasul. Abu Ayyub bilang kepada temannya, pagi ini aku yang ngontiti Rasul. Siapa tahu nanti ada statement dari Rasul, maka dihafal. Karena pada waktu itu tabaqat pertama, kedua, ketiga, Islam ini masih dinikmati orang Hijaz. Lah orang Arab itu lebih hebat hafalan daripada apa? Tulisan. Maka ketika Rasul menyampaikan ilmu dengan hafalannya, dan katakanlah Abu Hurairah menerima ilmu juga dengan hafalan, etikanya Abu Hurairah mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan ilmu kepada muridnya Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab belum punya buku, masih ngandalkan apa? Hafalan. Guru menyampaikan ilmu dengan hafalan, murid menerima ilmu dengan hafalan, maka nanti siwat adanya an, sehingga riwayatnya an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Umar para sahabat disebar, perluasan peta dakwah Islam. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke negeri Mesir di bawah pimpinan Uqbah bin Amir al-Juhani. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke negeri Syam di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke negeri Yaman di bawah pimpinan Abu Musa Al-Asy'ari. Bahkan dikirim sampai ke negeri Cina. Maka peta dakwah Islamnya itu sudah sampai ke negeri Cina pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab. Ada yang lewat darat ke Persia dulu, Iran, ke Kanton, endingnya ke negeri Cina. Ada yang lewat laut dari Persia ke India, Selat Malaka, Brunei, ke negeri Cina. Ketika saya berkunjung ke Cina, Asosiasi Muslim mengajak ziarah, dan ditunjukkan saya itu makam para sahabatnya Rasul. Sehingga Islam ini masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijrah. Siapa bilang baru abad kelima Hijrah? Itu kan tulisannya orientalis. Buktinya abad ketiga Hijrah sudah ada kerajaan Samudra Pasai. Padahal awalnya Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, lah mengislamkan dari door to door, sehingga diterima oleh masyarakat butuh berapa generasi. Kalau butuh katakanlah 2-3 generasi, berarti pada zaman Umar
sudah ada Islam di Indonesia. Ditemukan yang lebih pertama kali adalah kerajaan Islam Perlak, malah tahun 200 Hijrah. Datang ke Indonesia dengan damai, memberi contoh kebaikan, masyarakat tertarik, lama-lama memeluk ajaran Islam. Gitu fakta sejarahnya. Lah abad kelima itu kan abad kolonialisasi. Indonesia kedatangan Islam ayam, tentrem, raharjo, apalagi ya. Tapi didesain oleh mereka. Dulu Islam tenang, kedatangan Islam ribut ya. Yang pilihkan ribut itu ente, bukan umat Islam. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Kita yang mendamaikan, mereka yang meributkan, kita yang disalahkan. Itu ceritanya, insyaallah. Sehingga yang namanya Abu Ayyub itu terus mulai zaman Rasul, kemudian merekam hadis-hadisnya Rasul. Gantian nanti siang Uqbah bin Amir, mulai zaman Rasul, Abu Ayyub istirahat cari nafkah. Sehingga sholat tahajudnya itu diwasiati oleh Rasul melaksanakan di awal malam. Karena setelah tahajud mereka mengadakan mudzakarah. Apa sih yang tadi pagi diterima Abu Ayyub disampaikan kepada teman Uqbah bin Amir. Lah yang diterima oleh Uqbah bin Amir disampaikan kepada Abu Ayyub al-Ansari, dikenal dengan ilmu hadis riwayatul akron, dari kata korin, teman sejarah. Nanti ditinjau dari pembagian hadis, karena kuantitas sanadnya menjadi hadis aziz. Karena ada dua teman yang meriwayatkan dari Rasul. Kalau satu orang namanya fardun atau gharib. Kalau 3, 4, 5 namanya nanti mustafid atau masyhur. Kalau sampai 40, 50, 60, bahkan sampai lebih dari 100 namanya hadis mutawatir. Begitu ulama hadis. Nah, dengan kedatangan orang-orang asing imigran ke negeri Hijaz, mereka hafalannya tidak seperti orang Arab. Baru ada istilah taqyidul ilmi. Ilmu itu mulai ditulis. Nasihat Imam Syafi'i, qayyid quyudaka bihablin wasiq. Kalian kan hafalannya kurang sebelum, ikat ilmu-ilmu yang Anda buru itu dengan ikatan yang kuat. Jangan pakai petelor, kalau perlu pakai spidol, sehingga tulisan itu bisa abadi. Itu ceritanya. Mulai berubah, murid-murid sudah menggunakan tulisan, didiktekan oleh gurunya. Maka nanti Sufyan, muridnya Sa'id ibn Musayyab ini,
yang sudah punya tulisan meriwayatkan akhbarona, guru kami fulan. Beda sudah, itu kalau klasikal. Tetapi kalau privat, haddatsani, akhbaroni, guru saya Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id Sufyan Ats-Tsauri wakilnya sudah punya buku, punya murid orang asing, diijazahkan. Tulis buku saya ini. Pembelajaran sekarang guru mengandalkan buku, murid mengandalkan buku. Lah, salah satu muridnya adalah Humaydi. Maka nanti Humaydi bilang haddatsana kalau klasikal, haddatsani kalau privat. Syekh Humaydi punya murid Imam Bukhari, bukunya diijazahkan, ditulis kembali oleh Bukhari. Pembelajaran guru dengan buku, murid juga dengan buku. Kalau klasikal haddatsana, tapi kalau privat haddatsani. Begitu. Sehingga jangan kaget nanti Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari gurunya Humaydi, haddatsana. Humaydi mendapatkan ilmu dari gurunya sudah tulisan, ya Sa'id Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan mendapatkan gurunya didiktekan dengan hafalan akhbarona. Baru Ibnu Sa'id Musayyab dari gurunya an Abi Hurairah. Abi Hurairah dari gurunya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu etika dalam periwayatan hadis. Gambarannya begitu. Jadi mereka tahajudnya di awal malam. Karena ada tugas berikutnya adalah mudzakarah. Berita dari Aisyah, kebanyakan sholat malamnya itu di tengah malam. Kebanyakan. Walaupun pernah di awal malam, pernah di akhir malam. Tapi seringnya itu dikerjakan di tengah malam. Itu sebabnya Abu Bakar istiqomahnya di tengah malam. Mungkin dapat SMS dari putrinya. Kalau suaminya itu keajekannya di tengah malam. Umar keajekannya di akhir malam. Punya tugas keliling-keliling dulu melihat kondisi masyarakat. Baru nanti di akhir malam melaksanakan sholat tahajud. Sebenarnya tidak beda. Mau dinamakan qiyamul lail kayak dinamakan tahajud, tidak ada beda. Wong Qur'annya itu wa minal laili fatahajjal. Wa minal laili itu dan sebagian malam. Sebagian malam itu bisa awal malam, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Ayatnya bukan bilang di tengah malam, enggak, ayatnya tidak bilang di tengah malam, enggak. Ayat juga tidak berpikir tidur dulu baru tahajud, karena nanti terjadi kerancuan.
Biasanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, sebelum tidur sholat tarawih dulu, tengah malam baru tahajud. Jadi muncul pertanyaan, berapa rakaat tahajudnya? Nah kalau 8 juga, ya 8 ditambah 11, ketemu berapa? 19. Ditambah witir lagi, ya monggo. Itu ceritanya. Pada waktu Abu Bakar pun begitu. Ada yang istiqomah di awal malam tahajudnya, ada yang istiqomah di tengah malam, ada yang istiqomah di akhir malam. Karena namanya nanti bukan hanya tahajud, bukan hanya qiyamul lail, bukan namanya salatul lail. Saya temukan nama yang ketiga adalah qiyamul lail. Terus pertanyaannya, apa bedanya salatul lail, qiyamul lail dengan tahajud? Bingung lagi. Penamaan yang keempat saya temukan namanya salat witir. Kalau di bulan Ramadan, witir fi Ramadan. Fi-nya dihilangkan tidak apa-apa, witir Ramadan. Witir bisa berarti sholat malam dan penutupnya, bisa juga berarti hanya penutup sholat malam. Maka harus hati-hati memahami redaksi sholat witir dalam teks hadis. Misalnya, ini tadi saya katakan an Abdullah bin Abi Qais, muridnya Aisyah. Sa'altu Aisyah, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah, tentang sholat witirnya Rasulullah. Ini bukan penutup sholat malam, enggak. Karena sholat malam itu wajib bagi Rasul. Maka pengertian witir di sini sholat malam plus penutup sholat malam, paket. Ali bin Abi Thalib juga bilang gitu. Ya ahlal Quran, altiru. Wahai para pemerhati Quran, sholatlah witir, bukan berarti penutupnya tok. Paket sholat malam dan penutup sholat malam. Apalagi bagi Rasul, sholat malam itu hukumnya wajib. Kaifa kana yutiru, bagaimana kahanan Nabi sholat witir. Isimnya kana, an-nabiyyu, khobarnya kana, yutiru, jumlah fi'liyah. Bagaimana kahanan Nabi melaksanakan sholat apa? Witir. Min awalil lail au min akhiri, beliau kerjakan sejak mulai awal malam atau di akhir malam. Itu pertanyaan murid. Faqalat, Aisyah menjawab, min kulli lailatin, setiap malamnya. Karena memang wajib bagi Rasul. Kok kadang-kadang autara Rasul, witirnya Rasul min awalil laili, dikerjakan sejak awal malam. Wa ausatihi, kadang-kadang dikerjakan oleh beliau di
di tengah malam. Wa akhiri, kadang-kadang dikerjakan beliau di akhir malam. Ini tanwih namanya. Berbagai cara dilakukan Rasul memberi kemudahan bagi umat. Maka Islam itu sangat beragam. Terkejut kalau ada ulama memfatwakan keseragaman. Enggak. Dengan beragam gini, monggo. Yang mampu di awal malam silakan, afdol. Yang mampu di tengah malam, afdol. Yang mampu di akhir malam, afdol. Yang enggak afdol, yang enggak sholat. Gitu. Itu ceritanya begitu. Zaman Umar, waduh, di Masjid Nabawi ini, anggap ini Masjid Nabawi, jamaah merencil-merencil, jamaah mutafariqah. Loh kok bisa begitu? Jam 8 kemeruduk berlima, berjamaah berlima. Nanti jam 10 kemeruduk bertujuh, berjamaah bertujuh. Jam 1 malam bersembilan, berjamaah bersembilan. Umar meroda melewati Masjid Nabawi ini, kaget. Kok jamaahku merencil-merencil gini? Boleh apa tidak? Boleh, wong ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tidak boleh. Saya masbuk, selagi imam rawatib belum salam, walaupun duduk tasawuf, saya takbiratul ihram ikut duduk tasawuf. Tidak boleh saya bikin jamaah sendiri dengan para masbuk sebelum salam. Kecuali kalau imam sudah salam, boleh bikin jamaah baru. Di Masjid Nabawi ini kita bersama Rasul sudah selesai sholat. Kemeruduk datang orang, ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat atau belum? Belum ya Rasul. Ayo dulur-dulur, siapa yang ingin sedekah sholat, imami mereka, gitu. Jadi sholat wajib itu boleh 2 kali, 3 kali boleh. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua menambah pahala sedekah sholat. Habis sisa bapak-bapaknya jamaah di sini di Masjid Nabawi ini pulang ngimami keluarganya, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Setelah ngaji, yang namanya Mu'adz bin Jabal ini berjamaah bersama Rasul pulang ke Robadah. Tempat dinasnya ada di wilayah Robadah. Kenapa? Di rolling oleh Rasul, awalnya ke Yaman, dipindah ke Robadah. Ditunggu masyarakatnya sana. Di Masjid Nabawi ini kajiannya terlalu lama, pertanyaannya banyak, dan Rasul itu tidak berhenti selama masih ada pertanyaan. Sudah malam, ditunggu umatnya di Robadah, datang ngimami. Itu yang membuat seorang pemuda mufaroqah bisa dari jamaah. Mu'adz dikabari ngamuk, bisa dari jamaah itu kemunafikan, gitu. Lah yang bilang munafik panjenengan,
ngamuk ndak sampean? Padha ngamuk. Lapor kepada Rasulullah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Di hadapan Rasul, Mu'ad angkat bicara, ini ya Rasul, keluar dari jamaah. Saya bilang munafik, ngamuk ya Rasul. Rasul tidak pernah memihak. Klarifikasi dulu. Jangan mentang-mentang Mu'ad itu ajudan Rasul selalu dimenangkan. Enggak. Klarifikasi dulu. Apa benar yang diceritakan oleh Allah? Benar ya Rasul. Kenapa? Kami tunggu lama, sudah malam ngimami kami. Panjang bacaannya Rasul. Bikin saya enggak khusyuk ya Rasul. Mufaroqah saya, sholat sendiri di zawiyatul masjid, di pojok masjid. Saya dianggap munafik ya Rasul. Setelah klarifikasi, justru yang disalahkan bukan pemuda tetapi Mu'ad bin Jabal. Muncul nasihat, kalau kamu ngimami umat supaya dipersingkat. Di belakang kamu ada yang sakit, ada yang punya hajat, macam-macam. Kalau sholat sendiri silakan memperpanjang sebatas kemampuan. Itu ceritanya. Gambaran kalau kita hidup bersama Rasul begitu. Akhirnya apa? Punya gagasan. Teman-teman, walaupun gini nih boleh, tapi tidak baik, tak elok gini. Eloknya apa? Imamnya hanya satu. Wah, cerdas Umar bin Khattab, kayak Anis ya Allah. Cerdas. Heran saya ditanya apa pun iso, heran. Waktu saya ditanya, kayak iso jawab ya. Tahu hadis aku iso gitu. Masya Allah. Ini pikiran brilian, tapi sulit diamalkan. Sulit diamalkan. Kenapa sulit? Pasti muncul pertanyaan. Biar kumpul nanti malam jam berapa kita kumpulnya? Zaman Umar belum ada jam. Ayo ditandai apa? Azan radius berapa meter yang dengar, belum ada corong. Susah. Kumpulnya kira-kira kapan itu susah. Nah, sejak itulah ada inisiatif. Gini aja Khalifah, ayo kita rame-rame sholat isya, rame-rame sholat qiyamul Ramadan. Itu caranya efektif. Kalau imamnya satu. Kalau sampai jadi khalifah, setuju apa enggak? Kalau sampai jadi Umar, setuju apa enggak? Mestinya enggak setuju. Karena Umar itu istiqomahnya di akhir malam. Maka konsekuensinya, oke, kalau kalian ingin di awal malam, silakan. Saya tunjuk imam buat kalian dan imam badal buat kalian. Karena Umar ingin tetap di akhir malam. Ditunjuk imam tetapnya Ubay bin Ka'ab, imam badalnya Tamim Ad-Dari. Kalau nggak salah, nah ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Malik, nomor urutnya 379 dari gurunya Muhammad bin Yusuf. Berarti gurunya belum punya buku, muridnya juga
belum mengandalkan buku. An Sa'id bin Yazid, sekretaris pribadinya Umar, Sa'id bin Yazid, guru belum punya buku, murid belum punya buku. Jangankan Malik, Syafi'i nggak punya buku. Imam Syafi'i itu jalur Quraisy, hafalan lebih hebat daripada tulisan. Maka setiap ilmu yang ditemukan murid dari Imam Syafi'i selalu akhbarona atau akhbaroni. Ingin bukti, kita coba buka musnadnya Imam Syafi'i. Ambil hadis berapapun misalnya. Nah, selalu menggunakan akhbarona. Karena Imam Syafi'i menyampaikan dengan hafalan. Baru dicatat oleh murid-muridnya. Maka kalau ada ungkapan Imam Syafi'i tidak punya buku, nggak usah sedih. Memang nggak punya tulisan. Tapi yang namanya hasil karya itu gagasannya dari Imam Syafi'i, yang menulis muridnya, hak patennya itu mestinya pada Imam Syafi'i. Maka jangan kaget, Imam Syafi'i punya karya tapi bukan dia yang nulis, muridnya yang nulis. Sama dengan anak SD, punya gagasan kemudian dikerjakan oleh tukang. Hak patennya bukan pada tukang tapi pada anak SD. Itu yang mendunia itu. Anak SD Muhammadiyah Gresik itu. Saat orang belum bisa menemukan alat mendeteksi yang namanya gejala alam itu, dia sudah bisa membuat alat mendeteksi akan terjadinya gempa bumi, ya mendunia. Hak cipta tetap ada anak, walaupun yang mengerjakan tukang. Dengan demikian, kitab Al-Um walaupun bukan tulisan Imam Syafi'i, tetap karyanya Imam Syafi'i. Ini ceritanya beruntun. Nah, malam berikutnya melewati Masjid Nabawi ini, melihat jamaahnya sudah bersatu. Nah, ini di bawah pimpinan siapa? Ubay bin Ka'ab. Qala amaro, memerintah. Siapa? Umar bin Khattab. Yang diperintah satu, imam tetapnya Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, Tamim Ad-Dari. Kelanjutannya itu nanti ayyakuma, agar kedua imam ini mengimami linnasi bagi umat. Awalnya yakumani karena ada hadfin nun, nunnya dihilangkan. Ini termasuk af'alu khamsu, fi'il yang 5 macam, gara-gara ada nunnya dihilangkan. Ayyakuma asalnya yakumani, keduanya untuk mengimami linasi kepada umat bi'idda asrota rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik. Siapa bilang sholat tarawih itu buatan Umar bin Khattab? Subhanallah, berani-beraninya khalifah bikin ibadah. Maka ketika kumpul komentar dia, nikmat bid'ati hadhi,
supaya hati-hati. Gara-gara ungkapan Umar ini ada istilah bid'ah hasanah itu. Nikmat sebaik-baik bid'ah, urusan bid'ah hari disimpulkan bid'ah hasanah. Anda kata Umar, bid'ah sini bukan bid'ah syar'i. Karena tidak ada yang baru pada zaman Umar bin Khattab. Sholat malam sudah dicontohkan oleh Rasul. Berjamaahnya sudah dicontohkan oleh Rasul, walaupun hanya beberapa hari menjelang wafat beliau. Bahkan nanti kita temukan Abbas berjamaah sholat malam bersama Rasul. Zaid bin Khalid al-Jilani berjamaah bersama Rasul. Karena Abbas pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah. Lah, bibinya Maimunah dapat jatah bermalam bersama Rasul. Itu ceritanya. Hitungannya 11 tidak pernah keluar dari tuntunan Rasul. Apa yang baru? Tidak ada. Sehingga kata bid'ah di sini makna lughawi kalau diterjemahkan sebaik-baik kebagusan ya seperti ini. Sholat malam bagus, berjamaah bagus, menjadi satu bagus, tidak merencil. Sejak itulah tahajud di bulan Ramadan oleh umat rame-rame dikerjakan di awal malam. Umar sendiri tidak mau mengikuti awal, tapi dia istiqomah di akhir malam. Maka di Sahih Bukhari, teman-teman yang tidur dulu itu lebih baik. Itu mazhabnya Umar bin Khattab. Itu ceritanya, sehingga seakan kita hidup bersama Umar. Sejak itulah qiyam Ramadan keajakan umat rame-rame ke masjid di awal malam. Ini adalah sholat tahajud yang dikerjakan di awal malam. Nah, kalau sudah tahajud di awal malam, boleh tidak tambah-tambah? Boleh. Ada tuntunan dari Ibnu Abbas. Salat malam itu wajib bagi Rasul. Ibnu Abbas cerita, saya tulis di buku saya. Sebelum berangkat, Rasul sholat dulu 4 rakaat ditutup dengan witir. Sampai di tempat tujuan, tanya, masih ada sisa malam? Iya. Melanjutkan sholat malamnya. Caranya apa? Witirnya itu diilho, disipu, didelit 1 rakaat, menghilangkan witir. Melanjutkan tambah 4 rakaat. Baru nanti terakhir ditutup dengan sholat apa? Witir. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Makanya yang bilang 11 itu bukan hanya Aisyah. Jabir juga cerita, saya tulis dalam buku saya. Ibnu Abbas juga cerita. Itu ceritanya. Maka kalau nanti gimana Ustaz? Saya sudah menutup sholat tahajud. Terus pertanyaannya apa? Pengen sholat? Boleh. Tapi namanya bukan sholat tahajud lagi. Misalnya sholat sunat tobat, misalnya sholat sunat istikharah, misalnya sholat sunat tasbih, misalnya sholat sunat mutlak. Sudah tidak ada hitungan, sakatok sampean, dan tidak perlu ditutup dengan witir. Wong bukan sholat malam.
sholat malamnya sudah ditutup, maka tambah-tambah sholat sunnah mutlak selagi dalam waktu yang tidak dilarang oleh agama. Itu ceritanya. Kalau enggak, i'tikaf. Nilainya i'tikaf sama dengan orang apa? Sholat. Kalau kita di Masjidil Haram, tawaf. Nilainya tawaf sama dengan apa? Sholat. Itu ceritanya. Sehingga tidak salah paham nanti, kok tahajudnya 2 kali. Akhirnya gini Ustaz, jamaah kita ini jam 8 belum pulang dari kantor. Terus ya kita fasilitasi, nanti ada gelombang kedua gitu. Jadi gelombang pertama itu setelah sholat isya, gelombang yang kedua kira-kira jam 2:30 sekaligus diakhiri sahur bersama. Oh gitu. Imamnya siapa? 2 Ustaz, B1. Kalau 1 nanti gimana imamnya, witir atau tidak? Sehingga dengan pola pemikiran yang komprehensif seperti ini, kita tidak bingung. Apa itu yang 11 rakaat belum salat taraweh? Selebaran sampai ke saya gitu. Ya saya bilang, memang nggak pernah sholat taraweh saya. Baru kiamu Ramadan. Sejauh saya mencari hati sholat taraweh, nggak pernah nemukan gitu. Diduga itu penamaan Bukhari yang mencantumkan dalam Sahih Bukhari, Umar ketika menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, ini kelanjutannya, wa qad kana al-qari'u yaqra'una bil mi'in. Imam membaca ratusan ayat untuk 1 rakaat. Hatta kunna, sehingga kami na'tamidu al-isi, bersandar pada tongkat, bersandar pada dinding, bersandar pada tiang, mintuli qiyam, kenal lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarifu, kami tidak pulang ke rumah illa fi furu'il fajri, kecuali menjelang fajar. Mulainya jam 8, selesainya 3:30. Nah, banyak istirahatnya. Bahasa saya ngeluh geger. Maka jangan kaget kalau jenis ini pantas dinamakan sholat apa? Taraweh. Saya baru tahu di Jawa Timur itu sudah mempraktikkan sholat ini. Di Temboro itu. Awalnya 1 malam umat ini minta 5 juz. Kok akhirnya ingin 10 juz, sampai akhirnya 15 juz. Yang imami anak kecil lagi. Nih imami anak kecil, sampai kira-kira gak sungkan kan? Masya Allah, ini rencana 20 juz setiap malam. Mudah-mudahan nanti layak. Ini baru nama sholat apa? Taraweh. Tapi kalau 23 rakaat hanya 2 jam Pak, saya rasa itu belum namanya sholat taraweh Pak. Itu namanya sholat balapan. Nah 23 kok hanya 7 menit. Bukan sholat balapan lagi, sholat kilat. Jadi kalau ingin sholat taraweh, coba mulai jam 7:30, akhirnya nggak usah lama-lama 3:30. Dan tidak ada zaman Rasul sahur bersama Pak. Sehingga di Sahih Bukhari bergegas kami pulang
khawatir kehilangan makan sahur. Sampai enak begini disiapkan makan sahur. Makanya selesainya jangan 3:30, jam 4. Mudah-mudahan kakinya teklek. Ini kalau dipraktekkan, Mbak, bukan go publik, publiknya yang go. Iya, benar-benar. Itu kira-kira biar paham kita tentang apa itu qiyamul Ramadan, salatul lail, qiyamul lail, dan termasuk tahajud fi Ramadan. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.